Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syaral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada permasalahan fikih terkait dengan jual beli yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua sehingga kita bisa beramal dengan baik dan benar mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita perbanyak untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang tiada tanding. Semoga Allah memberi keutamaan untuk kita semua berjumpa dan berkumpul dengan beliau. Pembahasan kita malam hari ini tentang kafalah dan dhaman. Begitu pembahasannya dalam ilmu fikih, kafalah, dhaman. Kita baca qala muallif hafizahullahu taala al-babus tsamin fil kafalati wad dhamani wa fihi masail. Bab ke-8, permasalahan kafalah, jaminan, wad dhaman, garansi dan juga garansi. Wa fihi masail, dan ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Ini masalah yang kita akan coba pelajari malam hari ini, teman-teman, barakallahu fikum, dengan pembahasan yang cukup ringkas ya di buku ini. Karena sejatinya ada sejumlah pembahasan yang cukup panjang dalam dua permasalahan ini. Kafalah dan dhaman, itu istilahnya. Dan saya anjurkan teman-teman kenali istilah bahasa Arabnya ya. Kafalah. Ya, apa kafalah tadi? Penjaminan. Dhaman, garansi. Ya. Kalau ganti rugi, garansi bukan? Hah? Denda itu. Bukan garansi ya? Ganti rugi. Saya tanya bahasa kalian. Ini bahasa kalian kan, ganti rugi itu apa? Bukan garansi. Beda. Iya, ada, nanti kita jelaskan. Enggak, saya ingin tanya dulu, ganti rugi sama garansi itu sama atau enggak? Hah? Beda. Ganti rugi itu gimana Bang Ulin? Kompensasi. A jual barang ke B. Kata si A, B, ini barang saya bagus. Kalau kamu rusak nanti ganti rugi. Berarti bukan garansi. Enggak, saya cuma fokus ganti rugi ini. Ganti rugi maksudnya apa? Jaminan juga? Berarti.
Enggak, saya nggak nanya garansi. Nanti kita bahas. Saya cuma ingin fokus ganti rugi itu maksudnya apa? Saya ingin tahu lebih jauh. Bukankah kalimat ganti rugi ini kadang diucapkan oleh penjual di saat pembeli membeli barangnya? Betul nggak sih? Anda juga? Terucap dari pembeli juga? Gimana? Gimana itu? Oke. Oh. Oh ya. Berarti nggak ada makna garansi juga ya? Nggak. Sepertinya tidak ya? Baik. Ya udah. Berarti kita tidak terjemahkan dengan ganti rugi. Kafalah penjaminan, dhaman itu garansi. Qala hafidhahullah masalatul ula, permasalahan pertama fi ma'nal kafalati wa adillati masyru'iyyatiha. Makna atau definisi kafalah dan dalil pensyariatannya. Qala hafidhahullah ta'rifuha, definisinya adalah kafalah hiya iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbi ila majlis hukum. Pertama yang kita bahas kafalah. Kata penulis hafidhahullah, kafalah itu adalah ilzam ihdar man alaihi haqqun mali li rabbi. Pengharusan ya dari diri seseorang sebagai bentuk tanggung jawab dari dirinya untuk menghadirkan man alaihi haq, orang yang pada dirinya, orang yang memiliki tanggung jawab terkait dengan harta benda kepada pemilik harta benda itu ya di majelis hukum. Ini bahasanya mungkin agak jelimet ya. Sebenarnya gini, penjaminan itulah ada 2-3 pihak. Yang ini kan dengan penjaminan di sini adalah pihak ketiga terkait masalah hutang piutang. Terkait masalah hutang piutang, makanya nanti kita akan tegaskan masalah kafalah dan dhaman ini dia masuknya ke ketabaruat, bukan muawwidhat. Karena ini masalah hutang piutang. Jadi A berhutang kepada si B. A berhutang kepada siapa? B. Si C datang, dia apakah ada hubungannya dengan A, apa hubungan dengan B? Enggak, yang jelas dia hadir dengan inisiatif dirinya sendiri untuk menghadirkan kepercayaan. Dia katakan, saya menjamin si A ini akan mengembalikan hutangnya kepada B. Inilah pembahasan kafalah. Pembahasan kafalah ini teman-teman barakallahu fikum adalah sesuatu yang kita akan baca nanti memiliki esensi dalam hubungan, menumbuhkan kepercayaan ya untuk pihak-pihak tertentu. Jadi itu kafalah. Kita akan baca penjelasan penulis. Baik. Jadi saya tambahkan dulu sebelum saya lanjut. Disebutkan di beberapa referensi lain, kafalah itu teman-teman barakallahu fikum, esensinya adalah menjaga keadilan, kepercayaan dalam bertransaksi secara khusus terkait hutang piutang. Ya. Jadi kafalah adalah dengan memberikan jaminan atas sebuah pinjaman untuk menghadirkan kepercayaan masing-masing pihak agar pinjaman tersebut dikembalikan. Kita baca kembali buku kata penulis Adillatul Masyru'iyyatiha, dalil-dalil pensyariatannya. Wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Kafalah ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dari ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nafqidu sawa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Surat Yusuf ayat ke-72. Allah berfirman yang artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala perunggu ya, yang hiasan-hiasan itu berbentuk piala disebut apa itu? Perunggu apa? Trofi milik raja, sawa'al malik. Dan siapa yang dapat mengembalikannya dan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Ini ucapan di akhir ayat, wa ana bihi za'im, dan saya yang menjamin bahwa itu akan dikembalikan. Yusuf 72. Kata penulis, kafilu dhaminin. Wa qaluhu ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'im. Maksud ayat tadi, kata penulis hafizallah, akulah yang menjamin dan bertanggung jawab akan dikembalikannya barang itu. Dan demikian juga dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Yang artinya tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Al-Qalam 40. Kafilun, maksudnya adalah yang memberi jaminan. Ya, siapa yang memberi jaminan terhadap keputusan tersebut. Ini ayat-ayat mengisyaratkan kafalah. Lalu kata penulis, wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sunnah Nabi terdapat dalil yang mensyariatkan hal ini. Di antaranya qala al-'ariyatu mu'addah wa za'imu gharimun wa dainu maqdiyun. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang namanya pinjaman wajib dikembalikan, dan yang menjamin adalah pihak yang bertanggung jawab, dan yang namanya hutang itu wajib ditunaikan atau dibayarkan. Ini hadis Nabi SAW jelas menyebut adanya penjaminan. Faza'im huwal kafil wa za'amah al-kafalah. Kata penulis, dalam hadis ada penyebutan za'im, dan za'im adalah penjaminan, wa za'amah, dan dalam penyebutan za'amah itu adalah jaminan. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa qad ajma'al ulama'u ala jawazil kafalah li hajatin nas ilaiha wa daf'id darari anil marin. Kata penulis, dan ulama telah ijma', sepakat kebolehan akad kafalah ini karena memang ada hajatnya masyarakat manusia terhadapnya, dan dalam rangka garis bawahi kata penulis hafizahullahu taala juga dalam rangka untuk menutup ya pintu kemudaratan dari peminjam. Apa kemudaratan yang timbul? Ketidakpercayaan, atau lebih parahnya tidak dikembalikannya. Nah, untuk menutup itu kafalah peranannya di situ. Paham teman-teman? Nah, sekarang saya tanya, kalau esensinya ini penting nggak kafalah? Penting tidak? Penting tidak? Penting. Ya. Misalnya nih, Abu Haidar, ada orang datang kepada beliau meminjam uang. Abu Haidar nggak kenal baik orang ini, kenal aja, tapi nggak kenal baik. Abu Haidar bukan nggak mau nolong, tapi karena alasan apa? Tidak begitu kenal, makanya dia nggak mau minjemin. Bukan karena nggak mau nolong, ada rasa ketidakpercayaan karena tidak kenal. Nah ini kan kalau hanya sebatas itu kan bisa menimbulkan mudarat kalau orang yang datang ini betul-betul butuh. Orang yang datang ini kan betul-betul butuh. Nah untuk menepis yang tidak diinginkan ini, orang datang ini orang baik-baik, tapi hanya karena tidak kenal aja Abu Haidar. Maka Abu Haidar minta hadirkan saksi dan yang menjamin.
atau dari pihak yang meminjam. Ya, menghadirkan orang ketiga sebagai saksi dan yang menjamin. Inilah kafalah. Paham? Kondisi kayak gini suatu saat butuh. Ya, sangat dibutuhkan bahkan untuk terwujudnya kemaslahatan tadi. Coba kalau seandainya Abu Haidarah ini nggak mau menjamin hanya karena nggak kenal, tapi orang ini padahal baik, kan kasihan, mudarat bagi dia. Ya, baik. Jadi penulis telah menghadirkan beberapa dalil dari ayat, hadis dan juga demikian para ulama telah ijma'. Kafalah adalah akad yang sangat disyariatkan. Ya, pada intinya kafalah adalah bentuk jaminan. Ya, banyak ya dalam praktek sehari-hari yang barangkali tidak kita sadari itu adalah akad kafalah. Ya, ketika seorang misalnya butuh orang lain yang menjamin terhadap sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain, itu kafalah namanya. Ya. Baik, ini masalah yang pertama. Qala hafizallah al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua terkait dengan kafalah. Tapi sebelum saya lanjut, paham ya kafalah ya? Ini namanya apa? Apa namanya? Kafalah. Saya anjurkan teman-teman kenali istilah fikihnya. Apa namanya tadi? Kafalah. Penjaminan. Ya, penjaminan. Qala hafizallah, permasalahan selanjutnya terkait kafalah, arkanul kafalati wa syurutuha. Permasalahan yang kedua, rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Kata penulis, arkanul kafalah khamsah. Rukun kafalah ada 5. Sighah 1. Sighah apa teman-teman? Abu Haidar, sighah apa Abu Haidar? Ayo. Pekan lalu sudah kita sebut loh. Sighah apa sighah? Pekan lalu kayaknya sudah sebutin. Nah. Kalimatnya Mbak Mas Dirin. Teman-teman, sighah dalam masalah jual beli harus tahu. Aywa, barakallahu fiik, Bang Fajar. Beliau di luar tapi Masya Allah kalah yang dalam. Jadi sekali lagi ya, sighah itu segala sesuatu yang dimanai yang terwujud dengannya ijab kabul. Ya, dan tidak mesti dengan ucapan. Ya. Sighah yang dengannya terwujud ijab kabul apa aja? Bisa dengan apa aja Bang Udin? Ucapan, perbuatan, tulisan. Terus satu lagi isyarat. Ya. Jadi kalau menerjemahkan sighah dengan ucapan, waduh, orang bisu nggak bisa jual beli nih. Ya kan? Jadi sighah tidaklah diterjemah dengan hanya sebatas ucapan. Sighah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, kafil. Ini kenali istilahnya teman-teman, kafil. Kafil itu penjamin. Saya beri contoh masih terkait Abu Haidar. Ya, Abu Haidar dengan temannya tadi B. Kafil ini C. Pihak yang ketiga. Kafil namanya. Kemudian rukun yang ketiga, makfululah. Al-makfululahu. Pihak yang diberi jaminan. Kalau kasus Abu Haidar tadi, makfululahu yang mana? Siapa? Hah? Ya, yang mana tuh? Abu Haidar. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berapa? 4. Wal makfulu anhu. Makfulu anhu, pihak yang dijamin. Ini yang B. Ya. Pada kasus Abu Haidar tadi. Pihak yang dijamin. Dan yang terakhir rukunnya adalah al-makfulu bihi, yang dijamin. Apa? Objek yang dijamin. Oke, sekarang kita kasih contoh, nggak usah Abu Haidar lah. Perhatikan teman-teman.
si fulan dan alan. Fulan dan alan. Fulan minjem uang 100 juta kepada alan. Fulan gak begitu sepenuhnya percaya dengan alan. Maka si alan panggil orang yang ketiga. Kita sebut apa yang ketiga? Hah? Bukan nama, contoh. C ya. Alan, Fulan, Alan, C. Mudah dipahami nggak contoh ini? Atau menyebut nama aja? Nama aja. Siapa di sini? Kita sebut nama. Bang Udin? Bersedia? Nggak apa ya? Bang Udin Basri. Ngantuk antum. Capek banget ini kayaknya nih. Basri Mas Dirin, oke? Nggak apa ya? Jangan baper ya. Contoh. Oke. Bang Udin minjem ke Basri 100 juta. Bang Udin nggak begitu percaya sama Basri. Maka Basri memanggil Mas Dirin untuk menjadi penjamin pinjamannya kepada yang minjem siapa tadi? Basri ya? Kepada Bang Udin. Oke, paham? Sekarang saya tanya, yang kafil siapa? Dirin, betul. Makfulu lahu, al-makfulu lahu, yang diberi jaminan siapa? Basri dong. Basri. Makfulu anhu, Bang Udin. Makfulu bihi, 100 juta. 100 juta. 100 jutanya. Ya, objek yang diutang 100 juta. Paham? Harus kenal istilah-istilah ini teman-teman. Nanti hukum-hukumnya kadang disebut dengan istilah-istilah ini. Baik. Ini rukun yang pertama. Rukun-rukun kafala 5. Kita ulangi satu apa? Sigo. Yang kedua, kafil. Yang ketiga, makfulu lahu. Yang keempat, makfulu anhu. Yang kelima, makfulu bihi. Makful, bedanya lahu anhu bihi. Kemudian kata penulis hafizahullah sighatuha tatimu bi ijabil kafil wahdah. Nah, ini ada pelajaran terkait kafalah. Kafalah sama dhaman dua akad yang dikeluarkan dari syarat umum jual beli transaksi dan akad yang lainnya. Bahwa dalam kafalah dan dhaman nanti kita bahas sama. Dalam kafalah kita baca, perhatikan, sighat hanya dianggap sah yang datang dari kafil saja. Al-kafil wahda, hanya dari kafil aja. Wala tatawaqqaf ala qabulil maqful lahu. Dan tidak perlu bergantung kepada adanya qabul dari maqfulullah. Jadi sighat hanya dari siapa? Dari siapa? Kafil. 3 tadi siapa yang kafil? 3 tadi siapa? Dirin. Jadi teman-teman dalam masalah kafalah, teranggapnya kafalah itu ketika si Dirin yang betul-betul dengan tegas mengatakan, saya jamin Basri akan mengembalikan uang. Tidak perlu ada feedback dari Basri. Oke, saya ridho. Oke, saya nggak perlu. Ya kan kalau yang lain kan harus ada ijab qabul kan? Kalau kafalah enggak. Kalau kafalah cuma ijab dari satu pihak, yaitu kafil. Dalam masalah ini, Mas Dirin. Ya. Tidak perlu dianggap sah, harus ada qabulnya enggak. Kalau masalah menolak, itu terserah, silakan. Bukan teranggap tidak sahnya. Tapi teranggap sah hanya ketika dari kafil aja. Paham Bang Udin? Baik. Kemudian selanjutnya kata penulis, ammal kafil, adapun terkait dengan dirinya kafil, yakni Mas Dirinnya tadi, kata penulis, hafizallahu taala, disyaratkan yushtaratu fihi ay yakuna ahlan litabarru' sawa'un kana rajulan aw imra'ah. Untuk kafil dipersyaratkan, garis bawahi teman-teman, dipersyaratkan. Ini sebuah keharusan berarti. Untuk kafil dipersyaratkan
sebagai orang atau pihak yang telah mampu bertransaksi. Boleh, mau pria atau wanita nggak masalah. Tapi dipersilakan kata menulis tabarru, ahlan li tabarru. Dia telah memiliki kemampuan, ya, kapabilitas untuk bertransaksi. Dengan kata lain, boleh antum tulis garis bawah Rashid. Kafilnya Rashid. Rashid sudah kita bahas ya. Teman-teman, Rashid itu siapa itu Rashid Abah Haidar? Yang terkumpul padanya berapa hal? Rashid. Belum ada yang hafal. Mesti buka buku lagi. Rashid. Dalam masalah jual beli harus tahu. Siapa yang dianggap Rashid? Pekan lalu sudah kita bahas juga loh. Abah Fadin. Bang Fajar. Rashid. Enggak, bukan dewasa. Salah kalau menerjemahkan Rashid dengan dewasa, itu salah besar. Salah besar menerjemahkan Rashid dengan dewasa. Dia yang telah memiliki kemampuan mengelola harta atau membelanjakan hartanya kepada perkara yang tidak memudaratkan dirinya. Ini namanya Rashid. Bukan dewasa, Bang Udin. Ya, kalau dewasa namanya baligh. Ya, itu pun tidak mutlak dikatakan dewasa untuk baligh. Baik. Ini yang diinginkan. Kafil lalu Rashid. Ya, kafil harus Rashid. Maka kata penulis sabidallah taala Bentar, kata penulis selanjutnya li'annal kafala minat tabarru'at. Karena kafala ini adalah akad tabarru'at. Ya, tabarru'at, bukan muawwidat atau bai'at. Kemudian penulis katakan wa la dzalik la tasih al-kafalatu min al-majnun aw al-ma'tu aw as-sabi. Wa kadzalika al-mahjur alaihi lisaffihi wa la tasih kafalatuhu wa la damanuhu. Kafalah enggak dianggap sah kalau kafilnya pertama orang gila, tidak berakal. Atau ma'tu. Ma'tu ini orang idiot, dungu. Awisobi atau anak kecil. Demikian juga kalau kafilnya mahjur alaihi lisahfihi. Ya, kafilnya orang yang diboikot oleh pemerintah karena kedunguannya. Orang yang mungkin status kemasyarakatannya ya tidak boleh bertransaksi atau berhubungan dengan yang lain oleh pemerintah. Nah, ini nggak bisa. Jadi masdirin adalah orang yang rasyid. Bisa dipahami? Ya, kalau dia orang nggak beres, kalau dia adalah orang yang naudzubillah akalnya nggak beres, nggak bisa jadi kafir. Tapi alhamdulillah masdirin bagus, alhamdulillah. Waras, sehat, insyaallah taala. Rashid, jelas Rashid insyaallah. Baik, saya kembali teman-teman yang disinggung oleh penulis bahwa kafala ini minat tabarru'at. Catat dengan baik, kafala ini termasuk ke dalam pembahasan akad tabarru'at. Mas Suharli, saya tanya, tabarru'at itu apa, Mas? Tabarru'at. Ayo Mas Suharli. Mudah-mudahan ingat. Ayo Mas, harus ada yang didapat. Mengharap pahala gimana? Nggak boleh. Itu pinjaman sudah salah. Enggak, dia jelas bukan pinjaman, tabarruat. Lah. Saya mau nunjuk muka-muka enggak tahu antum enggak deh. Hah? Apa? Terlalu umum.
Susah banget. Nggak anu salah. Tabaruat itu bisa berujung kepemilikan. Baik, tabaruat itu teman-teman akad yang tidak mengharapkan pengembalian. Ya. Kalau antum terjemahkan kepemilikan salah, Basri. Jadi seorang ngasih Bang Udin nih. Iya, dari pengembalian dari pihak yang diberi, bukan mengharapkan sesuatu, harapan pahala. Tentunya katakan kayak gitu. Orang mengharapkan pahala boleh tidak? Jadi ngasih nih. Nih saya kasih antum nih barang berharga kepada Bang Udin. Barang tersebut dikasih Bang Udin. Setelah dikasih menjadi milik beliau bukan? Milik beliau. Jadi kepemilikan, berpindah kepemilikan itu. Tapi tidak mengharapkan apa-apa. Itu bedanya dengan muawwidat atau bai'at. Saya kasih Bang Udin barang berharga dengan catatan harus bayar. Nah, itu namanya lawannya yaitu muawwidat. Nah, teman-teman catatan baik kafal ini termasuk akad tabarruat. Si yang tabarruatnya adalah siapa namanya? Mas Dirin. Dalam kasus tadi, kafil, ya. Beliau harus ya menjalani ini sebagai akad tabarruat. Bisa dipahami? Maka tidak boleh teman-teman barakallahu fikum adanya keuntungan. Nggak boleh si Mas Diri mengatakan boleh saya jadi penjamin kalau kalian bayar, nggak bisa. Ya, apalagi akad mereka lah hutang piutang. Kemanfaatan yang timbul dari pinjam-minjam riba. Apa dalilnya, Bang? Dah? Wah, kulu korin bawa riba salah itu. Bahasanya udah bahasa Arab sebenarnya. Ayo, hafalkan ini teman-teman. Ini dalil yang pendek loh. Saya sudah minta kalian hafalkan. Nah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hafalkan pendek kok. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung kemanfaatan maka itu riba. Jarra manfaatan. Ini hadis atau bukan? Kaidah, bukan hadis ya. Kaidah. Baik. Jadi tidak bisa dua belah pihak Bang Udin sama Basri ya membayar misalnya. Nggak bisa, nggak boleh. Ya. Terserah apakah mempengaruhi pinjamannya, nggak bisa. Posisinya Mas Dirin hanya memberikan jaminan tanpa ada pengaruh dari jual pinjam-meminjamnya mereka. Ya tidak bertambah, tidak boleh mengurangi. Karena di sini sebenarnya kafalah dan doman itu akad tautsik istilahnya, kepercayaan. Baik, jadi teman-teman barakallahu fikum, sekali lagi saya tegaskan kafalah ini termasuk akad apa? Tabarru'at. Ditegaskan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Ikhtilaful Fuqaha. Ya. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan tegas mengatakan, "Walau kaffala rajulun 'ala rajulin bimalin 'alaihi li rajulin 'ala ju'l ay ujrah ya ja'alu lahu al-maqfulu 'alaihi fad-dhaman 'ala dhalik batilun." Kata Imam Ibnu Jarir. Ya, seandainya ada orang nih ya menjamin dirinya menjadi penjamin bagi orang yang sedang pinjam meminjam. Ya. Lalu dia minta ada bayaran dari penjaminan yang dia berikan itu. Ya, dan terhadap yang dia jaminkan itu. Fadhaman ala dzalik batilun. Kata Imam Ibnu Jarir, jaminan seperti ini batil, enggak sah. Nah, inilah mencacati jaminan-jaminan di luar sana. Ya, sebagian bank-bank syariah yang menamakan syariat itu ada akad kafalah di situ, tapi ada konsekuensi. Itu rusaknya.
Di sini rusaknya. Dengan sekian banyak bahasa loh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis hafizallah setelah itu wa ala dzalik. Ya. Baik. Wa ammal maqfulu anhu fala yusyaratu ridha li sihhatil kafalah. Adapun kata penulis hafizallah taala untuk pihak maqful anhu, antara mereka bertiga siapa nih maqful anhu? Hah? Siapa? Maqful anhu. Ya, Basri. Pihak yang dijamin. Maka tidak disyaratkan kerelaannya untuk sahnya kafalah. Enggak perlu Mas Dirin nanya dulu, gimana? Ridho enggak kamu? Enggak perlu. Berbeda dengan kafil si Mas Dirin, karena sesungguhnya keridhoannya tentu syarat sah kafalah yang ingin dia berikan. Asal dia ridho, ya. Baik. Lalu kalau kata beliau selanjutnya, amma mahalul kafalah, dan selanjutnya adapun terkait dengan objek yang dijaminkan 100 juta terkait kasus mereka bertiga tadi 100 jutanya. Paham? Kata beliau sabidallah, faqad takunul kafala bil mal. Objek yang dijaminkan ini kadang bisa bentuknya harta benda. Ini akan kita bahas pada masalah selanjutnya, doman. Dan kafala juga bisa dengan jiwa. Ya. Takunu bin nafs wa yutlaqu 'alaiha kafala al badan wal wajh. Dan kafala juga bisa terkait dengan badan dan wajah. Ini pada praktek di tengah masyarakat aja, hadirin. Ya, ada yang menjamin, saya jamin dengan diri saya, dia pasti balikan hutangnya, kan gitu. Saya tidak, saya secara syariat, boleh-boleh aja. Bisa dipahami? Ya, itu yang maksudnya. Ini pada praktik tengah masyarakat yang seperti itu. Selagi dia memang menjadi jaminan, ya sah-sah saja. Nah, kita akan bahas nanti doman ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala hafizallah al-mas'alatu tsalitsa. Permasalahan yang ketiga, fi ba'di ahkamil kafalah. Sebagian hukum-hukum kafalah. Di sini penulis telah menyebutkan sebagian, ya. Artinya bukan membatasi. Beberapa hukum terkait dengan kafalah ini kata beliau, yang pertama, tasihul kafalatu bi badani kulli insani alaihi haqqun mali. Sah kafalah dengan badan dari setiap orang yang memikul kewajiban, ya, hutang berupa harta benda tersebut. Ya. Jadi Mas Dirin mengatakan kepada Bang Udin, saya jamin dengan diri saya nih, ya, uangnya dipinjam Basri akan dikembalikan. Jadi dia pertaruhkan dirinya, badan. Ya. Yang kedua, la tasih kafalah bibadin man alaihat. Tidak boleh kafalah yang jaminan kalau dari orang yang tubuhnya sedang menjalani hukuman. Buron misalnya. Ya. Kalau di bukan terkait merdeka budaknya Abah Haidar. Ini hukuman had. Jadi kalau syariat Islam ditegakkan kan hukuman had itu bisa dengan rajam tuh. Bisa dengan potong tangan kalau mencuri, dan bisa juga dihajar. Itu hukuman juga syariat. Terhadap tindakan kriminal tertentu bisa jadi qadhi hukum Islam ini menetapkan hukumannya adalah dihajar, diboikot dari perbuatan pelanggarannya. Bisa jadi itu. Misal perbuatan naudzubillah liwat, homoseksual. Itu kalau syariat Islam ditegakkan bisa jadi salah satu opsi hukumannya pelakunya ini dihajar. Dihajar itu apa? Dikucilkan, diasingkan. Nah, ini sedang menjadi had namanya. Orang kayak ini nggak bisa jadi kafalah, dan nggak bisa jadi kafil. Bisa dipahami? Baik, ini yang kedua. Yang ketiga kata penulis, la tasih al-kafalatu bi badan man alaihi qisas. Ya, nah ini sama. Nggak boleh juga ya kafalah bagi orang yang dikenakan hukuman qisas. Kalau hukuman qisas apa? Hukuman sama dengan perbuatan, bisa bunuh, bisa pancung. Itu qisas.
Ya, tergantung. Jadi kalau dia motong tangan orang misalnya, korban minta tuntut balik dengan potong tangan, ya bisa jadi. Kalau dipenuhi oleh qadhi, dia berkisos. Ya, sesuai dengan perbuatannya. Kan disebut dalam ayat Al-Quran, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Ya. Tergantung korban. Kalau dia menuntut hukum sama, ya udah, dan dipenuhi, dieksekusi oleh qadhi, nah, kisos namanya. Nah, yang dikenai hukum kisos nggak bisa menjadi kafir. Gimana coba kalau dia sementara menjamin dan dia sendiri akan menjalani hukuman kisos? Kalau hukuman mati selesai, gimana coba ceritanya? Jangan ini deh, tunjuknya ke baik. Ini yang ketiga. Rabi'an, qala hamidallah, yabra al-kafil bimautil makful al-mu'tadir ihdaruhu. Kafil bebas, terlepas dari tanggung jawab bila terjadi kematian makful yang tidak bisa dihadirkan. Ya, saya nggak ngambil contoh mereka ya. Kafil yang tadi kan dia menjamin dirinya menjadi penjamin. Ya, ketika A yang meminjamkan, B yang meminjam, yang dia jaminkan berarti si B kan. Yang B ini meninggal udah selesai. Jadi pahami? Baik. Ini yang keempat. Yang kelima. Qala hafizallahu al-kafil al-gharim dhaminun idza matilul asil wa lam yusaddid au aflas. Nah, ini resikonya Bang Dirin, Mas Dirin. Kafil. Kafil itu bertanggung jawab ya terhadap apa yang dia jaminkan itu apabila yang dijaminkan itu menunda-nunda bayar hutang atau dia nggak bayar malah atau bangkrut. Ya. Berat ya? Berat memang. Makanya ini kan tabaruat, betul-betul sekeridoan beliau. Tidak gampang mencari kafil itu. Ya, tapi mungkinlah ada hubungan antara Mas Diri dengan Basri mungkin. Kan orang kan nggak tahu kan? Ada balas budi barangkali. Kalau orang-orang dahulu tuh balas budi itu kayak gini nih tempatnya untuk balas budi. Ya, kondisi kayak gini nih tempat untuk balas budi. Saya jamin mereka, karena mereka yang pernah menyelamatkan dia misalnya. Oh itu merasa berhutang budi kan? Kalau orang-orang dulu kan sangat diperhitungkan ya, kayak gitu. Kalau sekarang banyak yang nggak tahu diri sih. Yang keenam, ketujuh ya? Ketujuh ya? 6 atau 7? Keenam atau ketujuh hadirin? Mas Teguh. Oh ya, yang keenam. Al-kafil ghairu gharim al-huduri. Yang keenam kata penulis hamidallahu taala penjamin ya kafil bukan penanggung jawab hutang, yakni penjamin yang berkomitmen untuk menghadirkan orang yang berhutang saja. Jadi sebenarnya tanggung jawab Mas Diri terkait dengan Basri. Basri aja yang beliau jamin. Sebenarnya terkait dengan dirinya Basri saja yang beliau jamin. Ya. Tidak memikul tanggung jawab karena kafalahnya adalah kafalah mengenalkan dan menghadirkan makful atau menjamin yang menjadi penanggung jawab yang berhutang. Jadi sebenarnya Mas Dirin itu menjamin siapa? Basri terhadap Bang Udin. Iya, Bang Udin. Iya betul dia bertanggung jawab. Cuman bukanlah akad asalnya dia menjamin uangnya sehingga antum menganggap dia yang bayar. Enggak begitu. Hah? Bukan begitu, itu namanya tahwil, udah kita bahas. Perpindahan utang namanya itu. Enggak begitu. Tetap akadnya sama beliau. Beliau ini cuma menjamin beliau ini akan bayar hutangnya dia. Enggak, itu namanya sudah kita bahas.
Itu sudah kita bahas. Apa namanya? Hiwal atau hawala itu namanya Bang Udin. Udah kita bahas lain. Ini nggak berubah, nggak berpindah. Cuma memang ketika ada kasus dia ikut bertanggung jawab. Tapi bukan berarti hutangnya sudah berpindah nama, enggak, tetap Basri. Paham? Baik. Enak banget antum. Nanti antum minta ke situ, minta aja ke situ. Double. Yang ketujuh, yang terakhir, ya betul nanti ya. Tasihul kafalah bin nafs, sah kafalah dengan jiwa, yaitu tanggung jawab kafil untuk menghadirkan makful, orang yang dijamin kepada makful lahu, orang yang diberi jaminan, atau ke majelis hakim atau yang semisal dengannya. Bang Udin nuntut ke hakim, ini Basri nunda-nunda. Kita ke pengadilan, maka Bang Udin nuntutnya ini. Antum bawa Basri ke pengadilan. Nah, ini tanggung jawabnya beliau. Menghadirkan Basrinya. Ya, bisa ke beliau. Enggak, atau bisa nyinggung dia. Bisa nyinggung beliau. Bukan lagi ke beliau, tapi minta ke beliau agar suruh Basri bayar hutang. Bukan lagi ke beliau. Tanggung jawab dirilah untuk intervensi Basri. Sekarang, itu kafalah. Bukan, nanti minta ke situ juga itu nanti. Enggak berpindah hutangnya, Bang. Baik, kita selesaikan satu lagi ya, dhaman. Al-masatur rabi' fi dhaman. Dhaman ini kalau diterjemahkan secara umum adalah dengan garansi. Teman-teman, dalam masalah fikih ada dua istilah yang mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Tadi kafalah, sekarang dhaman. Sebagian ulama, perhatikan dengan baik, dua istilah ini mereka jelaskan itu sama aja, kafalah dhaman sama. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ada perbedaan. Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu jauh. Bahwa kalau kafalah, catat dengan baik, perbedaan kafalah dengan dhaman. Kalau kafalah itu identik dengan orang yang diberi jaminan. Tapi kalau dhaman itu identik dengan barang yang diberi jaminan. Itu perbedaannya. Walaupun ada yang mengatakan ya dhaman bagian dari kafalah. Atau kafalah juga bagian dari dhaman. Jadi itu aja sih perbedaannya. Kita baca dhaman, kata penulis hafizahullah ta'ala, dhaman adalah pertanggungjawaban ya sebagai kewajiban terhadap orang lain. Ya. Wajaz dan akad dhaman ini boleh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Waliman jaa'a bihi himlun ba'ir." Dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta. Yusuf 72. Kalau antum perhatikan dalilnya kan sama dengan kafalah tadi. Sama enggak? Sama ayatnya kan? Wa qawluhu az-za'imu gharib. Ya, penjamin adalah pihak penanggung jawab. Lalu kata penulis hafizallahu taala wa qad ajma'al ulama'u, dan para ulama telah ijma' akan kebolehan dhaman ini karena adanya hajat masyarakat terhadapnya. Dan dhaman termasuk dalam rangka memenuhi hajat tolong-menolong sesama manusia dan masyarakat yang diperintahkan oleh syariat. Qala hafizallahu ahkamud dhaman wa syurutuhu. Hukum-hukum terkait dengan dhaman, ya, jaminan barang atau garansi dan syarat-syaratnya. Yang pertama kata penulis, la yajuzu akhdul iwad alaih. Enggak boleh mengambil upah. Kenapa enggak boleh ambil upah? Karena ini tabaruat. Jadi kalau tadi mereka bertiga terkait hutang. Nah sekarang barang yang dipinjam atau barang yang dibeli, yang dijual. Bang Udin jual barang ke Basri. Ya. Kemudian mungkin saja Basri tidak langsung membayar. Dan hadirlah Mas Dirin, saya jamin barangnya itu akan dilunasi. Saya jamin barangnya tidak akan rusak. Yang dijamin barang, bukan orangnya. Ini namanya dhaman. Kemudian yang kedua kata penulis, ad-dhaman yajuz
Yajuzu ta'addud dominin. Ya boleh. Kata penulis, doman itu ya adalah jaminan dengan jumlah yang berbilang banyak. Ya, 2 orang atau lebih menjamin suatu kewajiban. Boleh. Yang ketiga, la yusyaratu fi sihhatihi ma'rifud dhamin lil madmun anhu. Tidak dipersyaratkan ya harus mengetahui pemberi garansi terhadap kondisi madmun anhu, pihak yang digaransi. Enggak ada keharusan. Masalah dhaman beda dengan masalah kafalah tadi, mungkin di sini juga ada perbedaan. Tapi yang jelas tidaklah dipersyaratkan harus tahu kondisi dengan detail ya oleh ya madmun anhu, pihak yang digaransi. Pihak yang digaransi ini oleh Bang Udin ya. Yang keempat, sah garansi yasihud dhaman al-ma'lum wal majhul. Sah garansi pada suatu yang diketahui atau yang tidak diketahui bila akhirnya berujung pada sesuatu yang diketahui. Demikian juga sah ad-dhaman atau garansi pada barang yang menjadi objek jual beli. Ini yang biasa berlaku di tengah kita ya. Yang kelima, yasihud dhaman, sah garansi dengan kata apapun menunaikan maknanya yang terwujud makna ijab qabulnya ya, ijabnya. Misal saya pemberi garansi, atau saya bertanggung jawab, atau saya yang memikul, atau ungkapan yang semisalnya. Yang kelima, atau yang keenam ya. La tabra' zimmatun ad-dhamin. Tanggung jawab pemberi garansi tidaklah terlepas kecuali al-madmun anhu, pihak yang digaransi juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan atau pembebasan. Yang ketujuh, yusyaratu li sihhati, dipersyaratkan untuk sahnya dhaman ini, teman-teman barakallahu fikum, ridha ad-dhamin. Ya. Keridhaan pemberi garansi. Sehingga bila dia dipaksa, sama kayak kafalah tadi, kalau dipaksa ya untuk memberikan jaminan maka enggak sah. Sebaliknya tidak disyaratkan keridhaan madmun anhu, pihak yang digaransi, atau madmun lahu, pihak yang diberi jaminan. Tidak perlu ada ridha dari mereka. Ya, kama yusyaratu li sihhati, sebagaimana disyaratkan juga untuk sahnya, hendaknya status penjamin adalah orang yang boleh bertindak, yakni rasyid, ya dia dewasa, berakal dan bertindak ya rasyid ya, lurus. Wallahu taala alam bissawab. Ya kurang lebih seperti itu, teman-teman barakallahu fikum, masalah dhaman dan kafalah. Jadi dhaman terkait dengan orang, kafalah terkait dengan orang, dhaman terkait dengan barang. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kafalah nah, itu kembali ke beliau, kafil. Kan pemberi jamin. Boleh, karena kan dia boleh. Mungkin aja nih ada masalah antara Muhsin dengan Basri, sehingga membuat Masdirin mundur dari jaminannya. Ya udah, tidak ada batasan. Dan itu murni haknya Masdirin. Tidak ada intervensi di situ. Kalau intervensi dari mereka berdua, ini riba pada hutang piutang mereka. Ini terserah Masdirin. Tadi pagi diberi jaminan, sorenya bermasalah misalnya, udah selesai, nggak mau lagi deh, kata Masdirin misalnya kan. Terserah. Dan Basri nggak boleh marah-marah. Atau Bang Udin juga nggak boleh marah-marah. Seandainya Masdirin membatalkan jaminannya, Bang Udin, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada yang mengikat dia. Nggak ada juga yang bayar dia. Kan ini kan baik hatinya kafil aja sebenarnya, ingin beri jaminan Basri kepada Bang Udin. Begitu. Hah? Ya Pak? Kalau selesai ya, kafalah. Hah? Gimana? Ya udah, itu urusan mereka berdua lagi. Utang piutang mereka sudah. Ini kan pihak tambahan ini, ya kan?
Tetap urusan mereka berdua, ngopi kek bareng gimana terserah lah. Apa Fatin? Itu ya jaminan, doman juga. Doman itu barang. Doman. Ya, tapi itu lebih kepada pembahasan kita qard yang ada jaminan. Gadai. Itu yang kita, dan itu BPKB yang antum serahkan ke udah Risban, oleh dia apa-apain oleh si Risban. Itu kita bahas kan? Sudah kita bahas itu. Bang Risban hanya menjadikannya sebagai jaminan. Ya, tergadaikan karena uang yang dia pinjamkan kepada antum. Domen juga dia terkait dengan qard yang berjamin. Ya, digadaikan sebenarnya. Baik, wallahu alam. Ada lagi? Ya. Enggak ada. Selagi jual beli yang teranggap sah, hutang piutang teranggap sah secara syariat bukan pada perkara yang diharamkan, kafil boleh. Kafalah sah padanya. Gimana? Apanya? Iya betul. Betul. Harus sama dengan barang yang dijadikan akad itu. Betul. Apa Bahira? Kantung mau nanya apa? Orang yang datang, ya. Ya itu doman. Maksud doman. Material. Apa pengaruhnya ke akad mereka? Ya, boleh. Menghadirkan berupa cek. Baik. Itu bukan domain yang kita bahas. Bukan domain kita bahas. Itu harus masuk ke dalam akad sudah. Itu di akad itu, bukan jamin yang kita inginkan. Kalau jamin yang kita inginkan ini dia nggak ngaruh ke akad. Ngaruh dia ke akad. Itu masuk ke akad aja. Masukkan dalam akad. Kalau tidak selesai dalam sekian, maka konsekuensinya ini. Pembayaran yang ini dan segala macam. Dan itu berkurang dari akad yang mereka tadi. Ada nilai yang berkurang. Harus begitu. Ya, harus masuk ke dalam akad. Allahu ta'ala alam bisa. Cukup ya? Kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.